Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dosen dan rekan sekalian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salsabila dari kelas reguler B. Di sini saya akan memaparkan isi dari laporan penelitian tindakan kelas yang berjudul upaya meningkatkan hasil belajar siswa menggunakan media puzzle dalam pembelajaran menulis berita pada siswa kelas 8B MTS Negeri 2 Denpasar tahun pelajaran 2019-2020. Laporan PTK ini ditulis oleh Galis Priyatno, SPD. Di sini saya akan memaparkan pada bab 1, yaitu hasil observasi atau hasil permasalahan yang didapatkan oleh peneliti untuk melakukan penelitian tindakan kelas tersebut. Sebelum peneliti mendapatkan hasil permasalahan dari penelitian tindakan kelas tersebut, peneliti melakukan observasi dan informasi terlebih dahulu kepada guru mata pelajaran Bahasa Indonesia agar dapat mengetahui informasi atau kendala yang terjadi dalam pembelajaran di dalam kelas. Nah, setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara, peneliti mendapatkan bahwa banyak siswa yang ketika mendapatkan tugas atau menulis karangan cenderung bosan dan asik bermain. Lalu ketika siswa disuruh menulis teks berita, siswa masih kebingungan untuk menentukan topik, penyusunan kata, dan kalimat. Di mana yang didapatkan oleh peneliti tersebut bahwa penggunaan ejaan pada beberapa siswa masih belum tepat, misalnya ketika menulis kalimat. Nah, pada penulisan kalimat tersebut terdapat kalimat huruf pertama menggunakan huruf kapital, namun di tengah-tengah penulis ada menggunakan huruf kapital, mengakibatkan kalimat tidak efektif. Nah, dari situ peneliti juga mendapatkan siswa lebih menyukai games dari pembelajaran. Maka dari itu pembelajaran di dalam kelas tidak efektif dan siswa justru sering bermalas-malasan. Nah, dari hasil latar belakang yang dapat diketahui permasalahan dalam penulisan laporan PTK ini, saya akan mengkaitkan kajian teori dengan judul yang telah dibuat. Nah, di sini pada kajian teori penulis atau peneliti sudah memaparkan penelitian sebelumnya. Nah, penelitian sebelumnya ini bahwasan judul sebelum itu pernah diteliti oleh beberapa orang lain. Sepertinya pernah diteliti oleh Elvina Sari Harahap dan Dr. Sigaging MPD. Di dalam penelitian itu berjudul Efektivitas Metode Penelitian Puzzle terhadap kemampuan menulis surat dinas oleh siswa kelas 8 SMP Negeri 35 Medan, tahun ajaran 2013-2014. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Elvina, terdapat nilai tertinggi 86 dan nilai terendah 69, jadi rata-ratanya 76,27. Nah, kita masuk pada pembahasan judul. Apakah judul tersebut memakai penelitian yang memakaikan teori yang relevan? Untuk judul sendiri, pertama untuk pengertian menulis ini dia menggunakan pendapat para ahli, yaitu pendapat Tarigan dan Wianto, yang dimana pendapat Tarigan ini berada pada tahun 2006 dan Tarigan berada pada tahun 2008. Penelitian yang ia gunakan berada di tahun 2019, sehingga menurut saya tidak relevannya penelitian, sehingga peneliti harus menggunakan teori atau beberapa pendapat dari 5 tahun sebelum penelitian dilakukan atau 10 tahun sebelum penelitian dilakukan. Selanjutnya itu ada pada berita. Nah, pengertian berita sama juga dengan teori kajian teori berita sama juga, masih belum efektivitas tahunnya, dia masih menggunakan pendapat menurut
Iswara yaitu 2005 dan Sudarma 2008, sehingga penelitian dia 2019 terlalu jauh teori yang telah ia gunakan, terlalu lama. Untuk media pembelajarannya sama seperti sebelumnya, tahun penelitiannya cukup jauh. Nah, pada media puzzle ini dia mengambil dari beberapa wawasan seperti buku, dan dia tidak menggunakan pendapat-pendapat jurnal atau pendapat-pendapat lainnya. Di sini kita akan masuk pada bab 3. Jadi kita masuk pada alat pengumpulan data atau teknik pengumpulan data. Nah, pada pengumpulan data ini, peneliti pertama melakukan tes. Tes ini dalam penelitian ini tes individu yang merupakan tes tertulis yang dilaksanakan satu kali, yaitu pada pertemuan kedua setiap siklusnya. Nah, yang kedua itu peneliti melakukan observasi terlebih dahulu. Peneliti menggunakan lembar observasi untuk mendapatkan data tentang aktivitas belajar siswa yang menggunakan metode eksplorasi pustaka. Nah, untuk instrumen penelitian sendiri, peneliti menggunakan pertama tes keterampilan menulis. Nah, tes keterampilan menulis ini disusun berdasarkan rumusan dan tujuan pembelajaran. Dan yang kedua itu adalah lembar observasi. Lembar observasi ini digunakan untuk membantu observers dalam mengamati aktivitas siswa. Untuk teknik analisis data sendiri menggunakan analisis teks keterampilan menulis dan analisis lembar observasi. Baik, di sini kita akan masuk pada hasil penelitian. Nah, hasil penelitiannya pada siklus 1 ini kondisi awalnya masih sangat rendah. Dan pembelajar siklus 1 dijadwal tentukan pembelajar siklus 1. Tahap-tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian siklus 1, yang pertama ada perencanaan. Pada tahap peneliti ini mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari perencanaan pelaksana pembelajaran atau RPP, nah, tes hasil belajar dan lembar observasi. Yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan pada siklus 1 ini dilakukan selama 2 pertemuan. Pelaksanaan pembelajaran pada siklus 1 ini sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang ada pada pelaksanaan pembelajaran penggunaan media puzzle pada pelajaran tulis berita. Langkah-langkahnya pertama itu pendahuluan, guru selanjutnya ada penutup. Nah, yang C itu ada observasi. Pada kegiatan pembelajaran siklus 1 ini, observasi yang dilakukan terhadap aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Pengamatan dilakukan oleh observer yang merupakan rekan sesama guru bahasa Indonesia. Observasi dilakukan memberikan tanda checklist pada lembar observasi yang telah disediakan. Lembar observasi yang telah disediakan dan kemudian peneliti membagikan kepada siswa tersebut. Yang terakhir ada tahap refleksi. Yang pelajaran yang dilakukan refleksi ini dilakukan untuk melihat data hasil tes siswa setelah kegiatan pembelajaran selesai dilaksanakan. Data hasil tes siswa ini pada kegiatan pembelajaran siklus 1 menuju keterampilan menulis siswa, kegiatan pembelajaran siswa siklus 1. Nah, data dari refleksi siklus 1 bahwasannya pada mata pelajaran bahasa Indonesia mengalami, baiklah, dari refleksi yang kita lihat bahwa terdapat analisis hasil dari data observasi yang telah diberikan oleh peneliti, yang mana didapatkan pada kondisi siklus 1 didapatkan 11 siswa, 34% siswa tidak tuntas, dan 21 siswa, sekitar 60% siswa tuntas. Dengan proses ketuntasan dari kondisi prasiklus ke siklus 1 sudah mengalami peningkatan, bahwasannya hanya kalau di siklus hanya terdiri dari 63% siswa tidak tuntas, dan sedangkan di siklus 1 ada sekitar 66% siswa tuntas. Bahwasannya kita lihat dari prasiklus dan siklus 1 mengalami peningkatan yang lebih meningkat lagi. Nah, sebelumnya di sini kegiatan pelajaran siklus 1 memiliki revisi, yaitu kekurangan yang perlu diperbaiki seperti guru
guru terburu-buru dan memberikan penjelasan mengenai materi, dan guru kurang memberikan kesempatan pada siswa dalam menyimpulkan mengenai pembelajaran yang telah dilakukan. Mungkin untuk selanjutnya dapat merevisi kembali agar guru-guru tidak terlalu terburu-buru dan guru lebih memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat mengenai pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk pada siklus 2. Nah, siklus 2 ini pada perencanaannya sendiri sama seperti pada siklus 1. Yang dimana sebelum itu peneliti menyiapkan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran itu terdiri dari RPP dan tes hasil pembelajaran lembar observasi. Untuk perencanaan sendiri masih sama, yang dimana peneliti memberikan soal tes digunakan untuk mengetahui ketuntasan tes keterampilan menulis siswa pada mata pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, peneliti memberikan lembar observasi gunakan untuk mengetahui aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran siklus 2 berlangsung. Nah, penelitian ini juga sama seperti penelitian pada siklus 1 sebelumnya. Pada pelaksanaan siklus 2 dilaksanakan selama 2 pertemuan. Nah, siklus 2 ini sama kegiatannya pembelajaran pada siklus 1. Namun, pada kegiatan pembelajaran siklus 2 ini, guru melakukan beberapa perbaikan berdasarkan kekurangan pada kegiatan penelitian siklus 1. Seperti kekurangan yang terdapat pertama itu, guru terlalu terburu-buru dalam menyampaikan pembelajaran, dan guru tidak memberikan kesempatan pada siswa. Nah, di sini dari perbaikan yang kita lakukan pada siklus 2 mendapatkan perbaikan dan perbedaan, di mana pada pelaksanaan ini guru tidak terlalu buru-buru dalam memberikan materi pembelajaran, dan guru memberikan siswa kesempatan untuk bertanya mengenai pembelajaran yang telah berlangsung. Nah, pada observasi ini, pembelajaran siklus 2, observasi dilakukan terhadap aktivitas selama kegiatan pembelajaran berlangsung, sama seperti siklus 1 dengan memberikan lembar observasi, dan kemudian siswa disuruh menceklis pada lembar observasi yang telah disediakan sesuai pada pilihan mereka. Nah, pada refleksi sendiri, refleksi pada siklus 2 ini sama seperti refleksi pada siklus 1, di mana peneliti melihat data hasil tes belajar siswa. Nah, data hasil pembelajaran siswa ini, pada hasilnya sendiri bahwa siklus 1 dan siklus 2 mengalami perbedaan data, yang dimana pada siklus 1 sebanyak 11 siswa tidak tuntas dan 21 siswa tuntas, sedangkan pada siklus 2 ini untuk siswa yang tuntas sudah menaik lebih daripada siklus 1, sebanyak 28 siswa dan sudah tuntas, dan sedangkan 4 siswa belum tuntas. Dari 32 siswa ini terdapat 28 siswa yang memenuhi nilai KKM yang telah ditetapkan. Jika dilihat dari progresnya, hasil tes siswa pada siklus 2 sudah berada pada kriteria yang sangat baik. Jadi, perbedaan siklus 1 dan siklus 2 berbeda pada saat melakukan pelaksanaan dan pada tahap data pada refleksi. Sekian saja pemaparan hasil penjelasan terkait laporan penelitian tindakan kelas saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.